Temui Biro Hukum Delik Jatim, ratusan korban investasi bodong akan lapor ke Mabes Polri. Delikjatim.com. Usai viral kasus penangkapan afiliator investasi bodong yang melibatkan Chrazi Rich Indra Kents dan Doni Salmanan. Kali ini ratusan orang merasa menjadi korban investasi bodong dengan produk yang berbeda. Bertempat di salah satu kafe di Jalan Ahmad Yani Surabaya, 9 perwakilan dari 270 orang yang diduga menjadi korban penipuan investasi bodong melakukan diskusi dengan pengacara muda asal Surabaya Sahid SH. Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Delikjatim.com. Saat diwawancarai, Henry Santoso, warga asal Sampang, Madura, memaparkan bahwa kedatangannya kali ini untuk diskusi terkait investasi bodong, dan langkah proses hukum yang akan diambil. Kami menagih janji seorang owner investasi digital yang sudah menahan holder uang kami. Sekitar 270 orang yang sudah menjadi korban dalam investasi tersebut. Bahkan saat ini nomor handphone kami diblokir dan ditelepon juga tidak diangkat, yang mana kami khawatir dan merasa tidak ada iktikat baik dari owner tersebut, ucap Henry Santoso saat diwawancarai. Disinggung total kerugian yang ditimbulkan, Henry Santoso memaparkan untuk saat ini yang sudah terdata sekitar 40 miliar, bahkan bisa lebih karena masih proses pendataan. Kami sepakat akan mengambil langkah hukum dan melaporkan kejadian ini ke Mabes Polri agar tidak ada korban selanjutnya. Saya sudah gabung sejak tahun 2020 hingga saat ini. Bahkan kami saat diajak dijanjikan jika beli saham per koin senilai Rp30.000 bisa mendapatkan untung hingga 1 juta selama 1 tahun. Dan disarankan beli 30 juta akan dibeli 1 miliar jika sudah masuk listing. Jika tidak masuk listing akan dibeli separuhnya, yakni 500 juta setiap pembelian koin senilai 30 juta tersebut, terang Henry. Langkah ke depannya kami menagih janji dari seorang owner yang mana dulu itu janjinya itu 1 tahun untuk mengganti uang kita yang dia pegang, holder lah dalam bahasa Inggrisnya. Tapi setelah 1 tahun malahan tidak ada. Terus sakit hatinya lagi saya dengan teman-teman itu, dia ini memblokir dan tidak mengangkat telepon kita, dan dia memblokir juga, dia juga keluar dari grup dan juga memblokir HP yang menghubungi menanyakan hal itu. Ini setelah 1 tahun kemudian. Untuk investasi tersebut sudah berjalan berapa lama? Sudah sangat lama, kurang lebih berapa tahun, mungkin 3 tahun atau 4 tahun lah. Kalau saya pribadi yang join itu, yang beli sahamnya dia, yang beli koinnya dia, itu kurang lebih 2020-an. Irwani, warga Surabaya yang juga menjadi korban investasi bodong tersebut, juga berharap uangnya bisa kembali dan owner aplikasi digital ilegal investasi bodong tersebut bisa diproses secara hukum. Terkait kedatangan Bapak dan rekan-rekan yang untuk konsultasi hukum dengan Pak Said selaku lawyer, harapan Bapak ke depannya apa, Pak? Harapan kami selaku pemegang atau holder token dari PT tadi, itu ada kejelasan, entah nanti pidana atau perdata saya kurang tahu, tadi konsultasi dengan Pak Sahid untuk konsultannya. Harapannya semoga kasus ini segera selesai. Jadi tanggung jawab owner seperti apa kita harus tahu. Makanya teman-teman kami sudah kompak untuk bergerak, sudah kompak mengusahakan untuk yang terbaik bagi ke depan. Di samping itu juga untuk pembelajaran bagi kita semua. Jangan sampai ada kita terjadi hal yang kita alami seperti ini untuk masyarakat yang umum. Amir Mahmud selaku koordinator para korban penipuan investasi bodong ini mengajak kepada seluruh masyarakat yang merasa menjadi korban untuk bersama-sama melaporkan kasus ini dan mengawalnya agar tidak ada korban lagi. Bagi teman-teman yang merasa mempunyai aset dan sudah berinvestasi, serta menjadi korban dalam hal ini, mari kita bersama-sama melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Silakan hubungi WhatsApp saya di 087849309229, ajak Mahmud. Nasional yang merasa mempunyai aset, mempunyai investasi token, silakan hubungi nomor saya Amir Mahmud, nomor saya WA 087
849 30 9 229. Terima kasih. Syahid SH selaku lawyer yang ditunjuk memaparkan, pertemuan kali ini sebatas diskusi untuk mempersiapkan melakukan langkah-langkah hukum atau upaya hukum untuk membuat laporan dari para korban investasi bodong. Kami masih mengumpulkan data dan bukti-bukti yang disetor dari para korban, pungkas Syahid yang juga menjabat sebagai Biro Hukum Media Delik Jatim.com. Untuk pertemuan hari ini, Mas Syahid yang ditunjuk sebagai lawyer dari rekan-rekan yang merasa menjadi korban penipuan investasi bodong. Apa tanggapannya, Mas? Ya, untuk sementara ini sebatas diskusi untuk mempersiapkan melakukan langkah-langkah hukum atau upaya hukum untuk membuat laporan dari korban para investasi bodong yang dianggap masuk ranah pidana. Jadi untuk sementara kita masih batas diskusi dan mempersiapkan semua bukti-bukti yang ada yang disetor dari para korban. Itu sementara.